Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Berani-beraninya Refly Harun umbar, bobroknya pemerintahan Jokowi dan singgung Jenderal Luhut. Bagaimana kinerja pemerintahan Jokowi di periode keduanya? Banyak pendapat tergantung dari mana Anda menilainya. Tapi bagi pakar hukum tata negara Refly Harun, pemerintahan era Jokowi patut diwaspadai karena cenderung membungkam lawan politiknya. Secara belak-belakan, pakar hukum tata negara Refly Harun mengungkap kebijakan buruk di era pemerintahan Joko Widodo. Ia pun kembali mengungkit revisi Undang-Undang KPK yang sempat menuai pro dan kontra. Menurut Refly Harun, banyak kritik masyarakat yang justru dibungkam melalui banyak hal. Bahkan ia menyebut banyak pengkritik yang diserang balik oleh pemerintah. Hal itu disampaikannya melalui kanal YouTube Refly Harun pada hari Minggu 10 Mei. Yang menjadi persoalan itu adalah kalau kebijakan itu adalah kebijakan yang koruptif, kebijakan yang ditunggangi oleh free riders, kebijakan yang ditunggangi oleh penumpang gelap. Refly mengatakan, para pengkritik kini bahkan terancam akan dikriminalisasi jika terus nekat menyampaikan kritikan. Ini biasanya tidak hanya kebijakan itu yang buruk, tapi siapa yang mengkritik kebijakan tersebut malah akan dihantam balik, bahkan bisa dikriminalisasi. Begitu terang Refly. Terkait hal tersebut, Refly lantas kembali mengungkit revisi Undang-Undang KPK 2019 yang lalu. Menurut dia, tak ada satupun pakar setuju dengan kebijakan yang disebutnya buruk itu. Saya contohkan kebijakan yang buruk itu, misalnya kebijakan revisi Undang-Undang KPK. Tidak ada pakar hukum yang mengatakan revisi Undang-Undang KPK itu tidak memperlemah KPK dan pemberantasan korupsi. Lebih lanjut, Refly juga membeberkan sejumlah risiko yang menghadang para aktivis saat menyampaikan kritikannya terhadap pemerintah. Secara belak-belakan ia menyebut banyak aktivis yang kini beralih menjadi bagian dari pemerintahan. Tapi kita tahu semakin kita menyerang maka semakin kita akan diserang. Bahkan kadang-kadang yang menyedihkan menurut saya adalah aktivis-aktivis society, aktivis pro-demokrasi dan anti-korupsi yang dulu sangat keras meneriakkan perjuangan anti-korupsi, justru menjadi bagian dari mereka yang justru ingin membungkam pengkritik. Begitu sambung Refly. Lantas Refly mengungkap persoalan besar yang melanda demokrasi di Indonesia. Ia menilai banyak penguasa di negeri ini yang justru melawan akal sehat rakyat saat mengkritik pemerintah. Coba bayangkan, saya pernah nge-tweet, kekuasaan kadang-kadang membunuh rasionalitas orang, membunuh akal sehat seseorang. Justru akal sehat yang dia bunuh adalah yang dia perjuangkan ketika dia tidak berkuasa. Nah, yang menjadi persoalan, menurut saya luar biasa di dalam demokrasi di Indonesia. Begitu kata Refly. Selain membahas KPK, pada kesempatan yang sama, Refly Harun juga menyinggung soal konflik mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan atau LBP. Refly Harun mengaku banyak memperoleh perkataan yang sangat kasar dari warganet yang tak terima dengan kritik yang disampaikannya untuk pemerintah. Meskipun begitu, Refly Harun mengaku tak menggubris ujaran itu. Melalui tayangan YouTube Refly Harun pada hari Minggu 10 Mei itu, ia mulanya menyinggung soal aturan yang bisa saja menjeratnya jika terus-menerus mengkritik pemerintah. Namun menurut dia, risiko bagi pengkritik pemerintah bukan hanya di bidang hukum, tapi juga harus siap menerima hujatan dari para warganet. Kita tahu bahwa ada ancaman aturan yang masih diterapkan, sehingga kita sebenarnya dalam setiap waktu, dalam setiap saat terancam untuk dituntut. Di sisi lain tidak hanya diancam dituntut, tapi juga terancam untuk dibully bahkan dihina. Terkait hal itu, Refly pun mengungkap banyaknya hujatan yang diterimanya lewat akun Twitter hingga YouTube. Ia mengaku enggan menggubris hujatan itu karena bisa menimbulkan sakit hati. Saya kalau baca komentar atas tweet saya atau komentar atas YouTube saya misal, kalau kita nggak kuat, bisa sakit hati. Lantas Refly menyinggung soal perseteruan Said Didu dan Luhut Binsar. Diketahui sebelumnya Said Didu dilaporkan ke polisi karena dinilai mencemarkan nama baik dan menyebarkan berita bohong soal Menko Maritim dan Investasi itu. Karena tidak hanya mengatakan si X ini pikirannya cuma uang dan uang. Seperti kita tahu dalam kasus Said Didu melawan LBP. Ia mengaku sampai disebut warganet pemerintah dikritik karena merasa sakit hati.
Tak hanya itu, menurut Refly, ada sejumlah makian kasar yang diterimanya dari warganet. Tapi pernyataan yang kita baca lebih dari itu, mulai dari yang sedikit ringan, ini barisan sakit hati, sampai dibilang pelacur politik, dibilang monyet, sampai makian-makian yang sangat kasar. Sambung Refly. Karena itu Refly mengaku tak mau menggubris makian itu. Menurutnya, menyampaikan kritik terhadap pemerintah menjadi tujuan utamanya kini. Cuekin saja, saya nggak gubris. Yang penting adalah kita sudah menyampaikan kritik kita. Begitu tandasnya. Kebobolan terbesar bangsa ini dimulai dari mereka yang memilih Jokowi jadi presiden. Kata netizen di akun Twitter @uyokpe. Kebobolan terbesar bangsa ini dimulai saat Jokowi dipilih jadi presiden. Ya, mungkin Anda boleh setuju ataupun tidak setuju dengan pernyataan itu. Namun, Anda bisa berpikir, apakah negara ini semakin maju atau semakin terpuruk? Apakah pemimpin negeri ini semakin peduli dengan nasib rakyatnya, atau malah sibuk dengan agenda dan juga kepentingannya sendiri? Kenapa malah sibuk pindahin ibu kota dengan dana triliunan? Apakah merupakan kebutuhan mendesak, genting, sehingga ibu kota harus dipindah? Apa tidak ada hal genting dan juga penting terkait dengan nasib rakyat? Apakah pemindahan ibu kota hanya untuk menjadikan Ahok pimpinannya? Untuk kepentingan siapa pindah ibu kota? Rakyat atau kepentingan pribadi dan golongannya? Lalu untuk kepentingan siapa Omnibus Law? Rakyat atau para cukong? Lalu bagaimana dengan mega skandal korupsi Jiwasraya? Bagaimana dengan utang negara yang semakin meroket? Dan hal ini juga ditimpali komentar dari akun Twitter lainnya @goodjanuary. Dan mungkin inilah yang bisa disebut sebagai kebodohan terbesar Republik ini. Mungkin saat beberapa yang lalu ada akun Instagram yang membahas tentang satu pertanyaan, yaitu intinya penyesalan pada orang lain yang telah memilih Jokowi pada Pilpres 2019 kemarin. Ya, bisa dipahami, penyesalan itu pasti datang dari keputusan-keputusan yang akhir-akhir ini menuai dari reaksi dari publik. Tapi, perlukah menyesal atas pilihan tersebut? Ya, saya pribadi akan menjawab, seharusnya tidak perlu disesali. Karena memang tidak ada gunanya untuk menyesali atas apa yang sudah dipilih. Seharusnya sebelum memilih, kita bisa lebih bijak dalam mengambil keputusan untuk memilih Jokowi sebagai presiden. Sebelum pencoblosan, tentunya kita semua ini diberikan waktu untuk menimbang, membaca, menilai, menerka, mempelajari sebelum akhirnya untuk memutuskan. Pada masa sebelum hari H itulah momen-momen penting untuk semua rakyat memikirkan matang-matang apakah calon yang dipilih merupakan calon yang tepat. Apakah yang dipilih akan memuaskan kita semua. Dan yang perlu diingat, tidak ada satupun manusia di dunia ini yang sempurna. Ya, baik saat itu calon Prabowo maupun Jokowi, kedua-duanya mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan mereka berdua tentunya bukan sosok yang layak untuk benar-benar dipercayai. Kenapa? Karena hal ini merupakan politik. Dalam dunia politik ada banyak sekali kepentingan dan juga terdapat banyak kontrak politik.